Mengambil lampu ini tidak sampai kita pijak ke benda cair atau benda padat. Makin padat makin kokoh. Yang maha padat itu Allah. Berarti dia maha kokoh. Makanya dia tempat berpijak, bertumpu segala sesuatu. Nah, itu As-Samad itu. Jadi Allah As-Samad. Dia maha padat, bertumpu segalanya sesuatu dan tidak akan jatuh dia. Kalau ini bisa jatuh ini. Ada goyang. Kenapa goyang? Karena ada rongga-rongga sedikit. Makin padat makin kokoh. Dan yang maha padat itu adalah Allah. Dan maha padat itu disebut dengan As-Samad. Tanya ke orang Yahudi, orang Nasrani, Anda beriman kepada Allah yang ini tak? Yang maha padat tak? Tanya kepada penyembah bintang, kepada orang Hindu, orang Buddha. Ada orang yang Tuhannya makan. Ya, pergilah ke Bali. Orang Bali itu pagi-pagi kasih makan Tuhan. Ya maaf nih, kasih makan Tuhan. Kasih sesajen makan. Untuk apa? Untuk Tuhan. Kalau Allah tidak makan, dia padat. Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tanya kepada orang Nasrani, kamu beriman kepada Allah yang ini enggak? Oh enggak, Allah kami beranak, nama anaknya Yesus. Berarti bukan ini. Tanya kepada orang Yahudi, kamu beriman kepada Allah yang ini enggak? Enggak beranak. Oh enggak, Tuhan kami punya anak. Siapa namanya? Uzair. Berarti bukan ini. Berarti agama itu tidak sama. Walaupun semuanya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi apa yang dimaksud dengan yang Maha Esa itu? Yang mana? Nah, kalau Esa kita, tolak ukurnya adalah surat Al-Ikhlas. Kalau ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang As-Sabi'in beriman kepada Allah yang Esa, Esa yang dimaksud oleh surat Al-Ikhlas, barulah ayat ini berlaku untuk dia. Kalau enggak. Jadi enggak bisa, pokoknya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa masuk surga. Tunggu dulu. Ini maksudnya. Man amana billah, yang beriman kepada Allah yang Esa berdasarkan surat Al-Ikhlas, yang satu, zatnya satu, perbuatannya satu, yang tidak beranak, yang maha padat, yang tidak makan, yang tidak minum, yang tidak menangis, yang tidak berkeringat, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Berarti tidak beriman kepada malaikat, tidak beriman kepada surga. Coba kita lihat, di hari akhirat ada malaikat tak? Ada. Berarti kalau beriman kepada hari akhirat harus beriman kepada malaikat. Di hari akhirat ada surga tak? Ada. Jadi kalau beriman di hari dengan hari akhirat harus beriman kepada surga. Itu konsekuensinya. Jadi beriman kepada hari akhirat itu semuanya ada di dalam. Ada surga, ada neraka, ada malaikat, ada para nabi di hari akhirat. Jadi makanya Muhammad Abduh mengatakan rukun iman itu cuma 2. Ini menurut Muhammad Abduh. Apa itu? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Maka ulama protes, "Hai Muhammad Abduh, kami tahu kamu ulama besar, tapi kenapa kamu mengatakan rukun iman cuma 2? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Mana iman kepada malaikat? Mana iman kepada nabi? Mana iman kepada kitab?" Kata Abduh, hari akhirat itulah masuk sadu Allahnya situ tuh. Seperti itu ya. Bagaimana mungkin orang beriman kepada hari akhirat tapi dengan surga tidak percaya? Surga di mana adanya? Di hari akhirat. Di
Dia tidak percaya surga, tapi percaya hari akhirat. Tidak. Jadi kata Abduh, rukun iman itu cuma 2 kata. Ini menurut Muhammad Abduh. Karena Muhammad Abduh itu ingin simpel. Tapi kalau kata ulama lain, tidak, dijabarkanlah. Maka dijabarkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman dijabarkan oleh yang lain. Jadi 6. Tapi kalau ingin simpel, iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Makanya Bapak Ibu, 2 itu sering bergandeng dalam Quran. Sering bergandeng dalam man amana billahi wal yaumil akhir, bergandeng terus. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir sering digandengkan. Karena 2 ini yang pokoknya. Dalam hadis sering kita temukan. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, menghormati tetangganya. Falyaqul qaulan sadida, agar berucap kata-kata yang baik atau diam. Itu jadi 2 ini. Tambah yang ketiga. Apa yang ketiga? Wa amila solihan, beramal soleh. Baru kalau 3 ini baru mendapatkan falahum ajruhum, mendapatkan upah. Ajrun, ada ajrun, ada sawabun. Dalam Quran ada ajrun, ada sawabun. Apa bedanya? Sawabun itu pahala, kita dapatkan di akhirat. Ajrun itu upah, kita dapatkan di akhirat dan di dunia. Jadi orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, dan beramal soleh, di akhirat dapat upah, di dunia dapat upah. Jadi ajrun itu upah dunia dan upah akhirat. Apa upah dunia? Banyak. Bisa jadi kesehatan. Bisa jadi keberkahan. Ya. Sehat. Orang yang beriman dan beramal soleh itu sehat. Sehat. Percaya enggak percaya, ada orang yang ada air kotor, ketika dia minum tidak berdampak apa-apa pada diri. Karena air yang kotor itu menjadi berkah bagi dia. Sehat. Itu upah dunia itu. Sehat. Terhindar dari kesedihan. Nanti kita ini ya. Terhindar dari musibah, ya. Itu upah dunia. Kalau dapat rezeki jadi berkah. Gaji cuma 3 juta, anak 5 tamat kuliah semua. Dengan apa Bapak kuliahkan Pak? Ya dengan gaji 3 juta inilah. Kok bisa Pak? Bapak itu kerja di tempat yang lain gajinya 30 juta, anaknya 1 tidak tamat-tamat kuliah. Gaji 30 juta. Bapak gaji cuma 3 juta, anak 5 kuliah semua. Kok bisa Pak? Tidak tahu saya, cuma 3 juta ini bisa. Pernah begitu? Iya, pernah. Inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Nah Bapak Ibu, jadi upah kita ini di sisi Allah. Allah yang menyerahkan kepada kita langsung. Kita dapat penghargaan dari wali kota, tapi yang menyerahkannya Pak Lurah. Pak Lurah, kata Pak Wali Kota, tolong serahkan ini kepada Ustaz Zulfikar. Merasa bangga enggak? Pak Lurah menyerahkan. Pak Lurah sibuk. Telepon Pak Rusli. Pak Rusli, tolong serahkan ini ke Pak Zulfikar. Dapat dari Pak Wali Kota. Diserahkan Pak Rusli. Ya. Pak Rusli sibuk. Minta tolong kamu. Tolong serahkan Ustaz. Jadi kalau Pak Wali Kota langsung menyerahkan, bangga dah. Inilah orang yang beramal soleh dan beriman itu mendapatkan upah dari sisi Allah. Allah yang memberinya langsung.
Jadi tidak melalui perantara malaikat. Ada rezeki itu melalui perantara malaikat. Ini Allah yang memberinya langsung. Tadi makanan yang berkah, gaji yang berkah, kesehatan, waktu yang berkah. Waktu berkah. 1 jam kita semua sama waktunya, ya kan? 1 jam. Tapi ada orang yang 1 jam bisa menyelesaikan 5 masalah. Berkah enggak? Berkah. Ada orang 1 jam 1 masalah enggak selesai, masalah kecil enggak selesai sama dia. Malah lewat 1 jam makin besar masalah. Ini waktunya enggak berkah. Orang mendapatkan waktu yang berkah 1 jam tidur yang berkah. Pak Habibie, ternyata Pak Habibie itu tidur semalam cuma 3 jam, Bu. Ini saya pernah ikut seminar Pak Habibie tentang Habibie dan Ainun itu di Jakarta. Saya ikut seminarnya. Berkisahlah saya tidur 3 jam semalam. Kenapa sehat, Pak? Kok sehat? Kita aja tidur 8 jam 7 jam ya. Bangun tidur pagi-pagi badan. Kenapa? Tidur yang berkah. Jadi waktu berkah, waktu yang berkah dipakai tidur, tidurnya menjadi berkah. Ya, dipakai untuk menyelesaikan masalah, berkah. Dipakai rapat 1 jam, banyak masalah terselesaikan. Kita rapat 1 jam, kalau tidak berkah, sebelum rapat 2 masalah, setelah rapat 5 masalah. Ini waktu tidak berkah. Keberkahan itu adalah upah di dunia. Bagi yang beriman dan beramal soleh. 2, Bu, tidak boleh 1. Di akhir Allah berkata, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dapat upah, dapat berkah dunia akhirat, tak punya takut, tak punya sedih. Tidak takut, tidak sedih. Sudah kita terangkan dulu apa beda takut dan sedih. Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat? Ini pemirsa Uswah TV tak tahu nih. Beda takut sedih. Takut itu terkait dengan masa depan. Sedih terkait dengan masa lalu. Tidak ada orang sedih masa depan. Saya sedih besok tidak lulus ujian. Mana tahu besok belum tentu. Saya takut kemarin tidak lulus ujian. Kalau sudah tidak lulus, sedih. Jadi sedih itu masa lalu. Takut masa depan. Orang yang beriman dan beramal soleh itu Bapak Ibu tidak takut, tidak sedih. Masa depannya tidak takut, masa lalunya tidak sedih. Masa depannya aman, masa lalunya aman. Jadi Bapak Ibu, orang yang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan tidak sedih, tidak takut. Jadi tidak ada Allah berjanji mobil, rumah, kaya, tidak ada nih. Yang beriman dan beramal soleh dapat uang tabungan 1 miliar, tidak ada. Dapat jabatan, tidak ada. Makanya wajar kalau ada orang yang beriman dan beramal soleh itu orangnya sederhana. Karena Allah tidak pernah menjanjikan harta. Allah tidak pernah menjanjikan jabatan. Tapi kata Allah, kalau engkau beriman dan beramal soleh, engkau dapat berkah. Jabatan tinggi kalau tidak berkah, apa gunanya? Rafael Alun, apa tinggi, tidak ada berkah. Tapi jabatan kita biasa saja, rumah kita biasa saja, berkah. Dan dapat kegembiraan, tidak sedih dan tidak takut. Itu karena waktu
Waktu adalah yang paling berharga. Bapak Ibu, waktu yang hilang 1 detik tidak bisa kita ambil lagi. Yang paling berharga itu Ustaz, waktu. Nah Bu, benar. Lebih berharga mana, waktu atau uang? Yang padek-padek lah jawab kau. Waktu atau uang? Ada yang uang. Ya. Ini kan sudah ada, memang ada jamaah yang mengatakan kepada Ustaz, waktu itu nomor 2, nomor 1 uang. Kalau banyak waktu Ustaz, kalau tidak ada uang kita di rumah aja Ustaz. Ya. Dan sekarang nih banyak waktu libur tapi tidak ada uang, di rumah saja. Tidak. Waktu yang paling berharga. Maka tanyakanlah kepada orang yang lebih mengutamakan uang daripada waktu. Mau tidak dia dikasih 1 miliar, malam ini saya kasih 1 miliar, besok pagi mati, mau tidak? Lemo Ustaz, ambo lah ada deposito, ambo 1 miliar gini. Bagi kau Ustaz besok pagi mati lah mau. Berarti waktu yang lebih berharga. Banyak uang tidak ada waktu, apa salahnya? Ya. Tapi kalau dapat banyak uang, banyak waktu. Tapi kalau apalagi tidak ada uang, tidak ada waktu, ini parah ini. Ini parah ini kan. Uang tidak ada, waktu pun tidak ada. Aduh ya. Jadi tapi waktu yang lebih utama. Waktu yang luas bisa kita manfaatkan untuk cari uang. Nah, waktu yang berkah inilah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan rumah, bukan mobil, bukan jabatan, bukan uang dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu ayat kita baru 1 ayat, janjinya 2 ayat tadi ya. Baru ayat 62. Kita lanjutkan besok ayat 63 minggu depan insyaallah. Qul qul hadza alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.